Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Halo. Pagi Pak, pagi Pak. Pagi, Pak. Pagi Pak. Halo. Halo Pak. Pak ya. Halo Halo. Pak. Halo. Halo Pak, halo Pak, halo, halo, halo. Suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran, Pak? Sangat jelas Pak, sangat jelas. Oke, saya absen aja ya. Eh, Hadir Pak. oke. Sebentar. Abdul Rahman. Hadir Pak. Oke. Ahmad Farid. Hadir, Pak. Oke, sebentar. Ahmad Nathan. Ahmad Nathan. Oke, Dafa Faizudin. Nggak ada ya, Dafa. Dafa. Oke, di Aski. Hadir Pak. Fernanda. Hadir Pak. Gary. Hadir Pak. Hadi. Heidi. Ibrahim nggak ada. Kairi Safik Syahria. Lili. Hadir, Pak. Romi. Romi hadir Pak. Saat Abdurrahman El Amin. Hadir Pak, hadir. Sandy Aditya Dwi Putra. Nggak ada ya. Syahrul. William Pratama B. Hadir Pak. Yajis. Hadir Pak. Oke, sebentar. Tadi saya ada buat, bukan sini. Oke, ini rekaman. Sebentar. Sebentar ya. Nah, ini saya ada quiz 2 soal ya. Tolong dikerjakan dulu sementara yang ini soalnya. Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Oke. Saya kasih waktu 30 menit ya. Dari sekarang berarti nanti selesai jam 10:48. 2 soal aja. Oke ya. Selesainya kumpul ke siapa, Pak? Ke saya, Kenapa? Pak? Udah selesainya nanti, Pak. Maksudnya apa? Ngumpulnya. Yang ngumpulnya nanti ke ketua kelas seperti biasa. Nanti aku cek. Oke, baik. Ya, 2 soal aja nih. Yuk. Quiz. Saya ke toilet dulu ya. Yuk.
Halo, yang nomor 2 ini tampilannya nggak usah terserah, yang penting, nanti saya nilai. Jadi, saya pemudah yang nomor 2 nih, kalian mau buat kayak apa terserah, nanti saya nilai. Oke, soalnya udah dicatat semua kan? Udah ya? Oke. Tulisannya harus persis, Pak. Maksudnya apa tulisannya harus persis? Syahrul. Maksudnya apa itu? Tulisannya harus persis, Pak. Maksudnya apa? Maksudnya dia itu
isinya itu kayak manfaat belajar coding HTML gitu ya Pak isinya. Gitu maksudnya. Nggak mesti sih. Makanya saya pemudah. Yang nomor 2 ini saya pemudah. Intinya buat aja coding HTML. Ya, terus capture hasil dari codingannya kayak mana. Di capture, terus isi codingannya kayak apa. Saya codingnya ini, capture-nya ini. Jadi nggak usah ngikutin yang ini. Kan ribet kan. Ya, jadi terserah mau buat apa. Tapi nggak asal ya kebaca juga lah. Maksudnya gitu. Maksudnya jangan A, B, C, D, F, G, H, I, J, nggak jelas. Nanti saya yang nilai. Oke, udah clear ya yang soalnya. Oke, kalau udah jelas ya, saya nanti kuis gini aja deh, dibanding kita tunggu-tungguan. Saya tunggu ntar sama Krokas tukang Kim sebelum jam 5 sore ya. Jadi ini saya mau langsung aja mau ada yang saya jelasin sebentar. Jadi sebelum jam 5 sore saya tunggu di email saya. Oke, baik Pak. Yang penting soalnya udah jelas. Sebentar ya, saya mau itu soal apaan tuh? Siapa sih basic amat? Abdurrahman. Kamu lagi di mana tuh? Kok ada soal kayak gitu? Oh, enggak. Kamu itu aja udah mute aja deh mute. Halo Abdurrahman. Oke, pertemuan kan. Oh, ini dia. Udah saya download. Bentar. Ya, ini jenis-jenis elemen di dalam HTML. Sebenarnya sih nggak usah dijelasin, kayaknya nggak usah, udah. Ini sifatnya basic ya, jadi nggak usah dijelasin, ini mah udah pasti tahu. Line break, ya ini saya kasih contohnya lah ya. Kalau BR itu artinya line break enter. Ya, biasanya dia itu dimulai dengan begini, BR. Terus diakhiri dengan begini. Nah itu. Oke. Nah, paragraf ini juga sama. Tapi P. Oke, apa lagi? Ya ini header itu kayak header itu ya top di kayak gini namanya header kan. Nah, itu kayak top point lah untuk sebuah judul lah. Ya bisa dibilang kalau kita bisa kasih istilah judul lah ya. Nah, H1 itu artinya judul yang paling topik utama. Nah, H2, H3, H4 itu ya misalnya bukan poin utama tapi sebagian dari poin utama gitu. Nah, ini bisa kalian download ya, ini di ITTS e-learning ya. Oke, ini contoh-contohnya, ini tampilan BR. Ini kan dia ada spasi. Berarti nanti belajar pemrograman web dengan materi HTML, enter, belajar bawahnya ada tulisan ini lagi, enter lagi. Gitu.
Kayak saya nggak begitu jelaskan karena basic sekali. Oke, ini kalian bisa baca sendiri ya di e-learning ya. Saya mau kasih materi yang lain. Sebentar. Pengaman web. Sekarang kita oke, ini aja lebih berguna. Basis data. Oke. Nah, oke. Apa itu basis data ya? Basis data itu bahasa Indonesianya itu basis data, tapi kalau bahasa komputernya itu database. Ya, database. Tapi kalau bahasa Indonesia disebut basis data. Ya, tujuan basis data itu apa? Nah, tujuannya itu mengidentifikasi data ya. Mengidentifikasi data menjadi sebuah informasi. Itu yang tepat. Kenapa? Data itu belum tentu menjadi sebuah informasi yang dibutuhkan. Namanya data. Data itu berarti harus ada difilter lagi menjadi sebuah informasi. Nah, sedangkan informasi itu adalah sebuah data yang sudah pasti dibutuhkan. Ya, itu. Nah, jadi dengan ada basis data ini adanya pengalokasian atau pengfilteran terhadap beberapa jumlah data, banyaknya data menjadi sebuah informasi yang bisa digunakan. Yaitu tapi dalam bentuk table. Ya, table itu artinya ada row, ada baris, ada kolom. Ya. Oke. Nah, kemudian ada istilah namanya sistem informasi. Nah, sistem informasi adanya itu adalah sebuah pengelolaan data ya menggunakan sebuah sistem atau aplikasi yang tujuannya untuk mendapat sebuah informasi. Itu. Nah, ini kalau si Jeffrey L. Witten ini bilang sistem informasi ada pengelolaan data, orang atau pengguna, proses dan teknologi informasi yang berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan sebagai output informasi yang diperlukan untuk mendukung sebuah organisasi. Ya gitulah. Betul juga nggak ada yang salah. Nah, jadi ini salah satu proses penggunaan sebuah basis data. Jadi simpelnya gini, ada data formulir, misalnya kalian membuat KTP, ya kan? Kalian harus isi form dong, form manual dong, kalian terus pakai tangan, namanya siapa, tanggal lahir berapa, jenis kelamin apa, golongan darah apa, agama apa, tinggal di mana, ya kan? Alamat sekarang tinggal di mana, nanti pasti diminta kakak atau keluarga dan lain-lain ya, yang mendukung form data kalian, kemudian diinput di dalam sebuah sistem. Ya, sistem basis data kependudukan. Itu kalau membuat KTP kan. Nah, di dalam sistem ini kemudian diinput datanya, diproses. Nah, proses tersebut namanya proses sistem basis data yang kemudian menghasilkan sebuah informasi. Nah, informasi apa tuh? Nah, informasi yang memang benar-benar bisa digunakan. Makanya kalau kita lihat KTP, itu nggak semua informasi itu, nggak semua data ada di KTP, cuman sebuah informasi yang benar-benar diperlukan. Ya, contohnya nama, terus agama tinggal di mana, kecamatan apa tinggalnya. Nah, tapi kalau misalnya kamu punya anak, siapa? Kamu bapakmu siapa namanya? Itu nggak ada di situ, itu ada di data lampiran kakak kan. Nah, gitu. Tapi harus ada kakak itu untuk mendukung
atau mengesahkan validasi terhadap data informasi yang sudah kamu isi. Itu gunanya kakak kartu keluarga. Oke, nah ini ada beberapa definisi tentang basis data. Apa nih? Maksudnya misi apa misi ini? Beberapa informasi tentang definisi basis data ya. Basis data itu ada yang bilang kumpulan data dan berupa informasi. Betul, pasti kumpulan data itu pasti berupa informasi. Nah, informasi juga bagian dari data, itu nggak masalah. Ya, ini ada definisi-definisi. Sebentar, saya mix saja. Nah, jadi tadi basis data saya sudah dijelaskan ya. Ini saya next saja nih. Nah, ini sama aja ya. Jadi sebenarnya kalau tadi kan dalam lingkup penjelasan yang sebelumnya itu dalam lingkup dari traditional method ya. Nah, traditional method kita isi form dulu, kemudian form yang kita isi dimasukkan, diinput ke komputer, ke database, ke sistem. Nah, ini di dalam sistem itu ada apa? Nah, ada file-file atau table-table yang berupa informasi kita. Nanti antara relation, hubungan antara table yang satu dengan table yang lain itu punya ketergantungan atau keterkaitan. Nah, apa itu? Nah, saya kasih contoh tadi. Misalnya data kalian ya, data kalian itu nama, tanggal lahir, agama, golongan darah. Nah, itu punya relation dengan data kakak, data keluarga. Ya kan? Nah, kenapa? Untuk mengesahkan bahwa betul nama kalian begitu. Karena tercantum juga di kakak kalian, kartu keluarga, nama kalian. Nah, tapi kan di data table kalian, table informasi tentang kalian, itu nggak ada tuh info tercantum kalian bapaknya siapa, mamanya siapa. Pekerjaan bapak mama kalian nggak ada di situ. Adanya di data keluarga atau di table kakak, kartu keluarga. Makanya kok kayak lihat di basis data itu ada namanya relational database. Artinya hubungan antara satu table dengan table yang lain atau database yang satu dengan database yang lain. Itu nama relational database. Dan ini diatur oleh seseorang yang disebut database administrator. Nah, jadi kesimpulannya basis data itu sebenarnya dapat definisikan sebagai sekumpulan data yang saling berhubungan, ya, dan disimpan dengan minimum redundancy untuk melayani banyak aplikasi secara optimal. Jadi disimpan dengan minimum redundancy, artinya ada backup plan-nya, ada data itu di backup dulu gitu. Jadi kalau datanya hilang bisa di recovery lagi. Nah, ini contohnya ya. Perbedaan basis data dengan pemrosesan file tradisional. Nah, jelas beda. Kalau basis data berarti ada sistem yang mengatur. Masih Pak Marwan. Ya, kenapa? Ya, halo? Ya, halo? Halo? Maaf Pak, untuk tugasnya bulan kerja jam 5. Oke, saya tunggu sampai jam 6 ya. Ketua kelasnya di sini siapa nih? Si Fajar kan, nggak usah. Ahmad. Pak, saya. Ahmad ya? Iya Pak. Oh ya udah, jadi jam 6 ya. Oke, baik Pak. Nah, oke. Nah, ini perbedaan ya antara basis data dan pemrosesan file tradisional. Jelas beda. Kalau file tradisional adanya semua dilakukan oleh manual, proses manual. Ada orang yang benar-benar harus melakukannya secara detail dari A sampai Z ya, dan datanya pun dalam bentuk ya manual, kertas, paper. Nah, sedangkan kalau basis data tidak, datanya terbentuk dalam sebuah file
file database. Ya. Ini salah satu contoh ya. Jadi kalau Postman file tradisional itu sangat sulit karena ibaratnya pengalokasian penyimpanannya pun benar-benar manual dan tradisional. Fisiknya itu kita harus punya, ya. Dan keterkaitan antara satu data dengan data yang lain itu tidak gamblang dibisikkan di dalam data, melainkan eksplisit. Ya. Jadi hanya orang-orang tertentu aja yang tahu. Misalnya contohnya kalau karena dia kan manual siapa? Aplikasi akademik ini ternyata relatif dengan file data akademik. Nah, kalau mau manual tradisional ya kan nggak ditulis di situ. Jadi hanya orang-orang tertentu aja yang tahu. Itu. Di mana letaknya, fisiknya di mana. Nah, ini data menjadi keterbatasan, data menjadi terpisah dan terisolasi karena antar file data tidak terhubung. Yang nggak tidak terhubung, yang menghubungkan siapa ya, orang tersebut yang buat. Ya, nah berpotensi ada inkonsistensi data, betul. Jadi datanya itu bisa jadi terduplikat ulang, ya, atau data tersebut bisa tiba-tiba berubah. Misalnya namanya Anwar Beta namanya, itu kan tiba-tiba karena manual pas dia bikin KTP dikatakan namanya Anwar Beta, terus dibikin KTP dibikin nama Anwar Batak. Nah, itu kemungkinan. Jadi inkonsistensi datanya pasti berubah. Karena ada memungkinkan ada modifikasi. Even sebenarnya ini pun sebenarnya juga terjadi, ya. Jadi kalau kalian tahu ya, Peduli Lindungi, aplikasi Peduli Lindungi yang semenjak COVID mungkin pakai Peduli Lindungi. Nah, itu kan sebenarnya input datanya kan nggak ada relationnya ke KTP. Iya, dia memang ada bikin ke KTP kita pakai NIK. Tapi data di NIK kita itu nggak digunakan sebenarnya, dia cuma tidak ada hubungannya. Makanya ketika misalnya kamu buat NIK, itu nama kalian nggak langsung muncul karena nggak ada keterkaitan. Itu hanya harus input manual dulu. Nah, tapi sekarang itu udah mulai dibikin. Udah setahun kebelakangan ini udah bisa tuh kayak masukin NIK aja langsung ada muncul tuh nama kalian. Kalau dulu pas awal-awal kagak. Nah, itu pun sekarang masih jadi PR antara data NIK dengan NPWP yang ada informasi katanya nanti nomor NPWP mau berubah jadi nomor KTP aja. Tujuannya apa? Supaya data itu terhubung jadi satu aja alokasinya. Ngejelimet. Nah, nanti kalau di database untuk buat datanya itu jadi nggak ngejelimet, nggak berantakan, namanya ada istilah nanti normalisasi data. Nah, oke, ini saya lanjut aja sebentar. Nah, sedangkan basis data itu ada kelebihannya tadi, penyimpan data yang sama kemungkinan itu bisa jadi secara berulang. Itu bisa terjadi, tapi kecil kemungkinannya. Ya. Nah, terus data yang disimpan pun dalam bentuk banyak tabel. Betul. Nah, akibat duplikat data atau redundancy data masa pada jadinya saat ada pembaharuan, ada kemungkinan datanya nggak ke-update. Nah, jadi itu yang tadi saya bilang, misalnya kayak tadi Peduli Lindungi, saya balik lagi ya. Kalau ketika dulu awal-awal itu namanya nggak ngesinkron, jadi dia pakai NIK, betul, NIK nomor induk penduduk ya, kependudukan, nomor induk kependudukan. Nah, itu dipakai NIK, tapi dia nggak ada hubungannya sama data NIK tersebut. Gitu. Jadi dia dipakai aja. Nah, ini yang bisa jadi inkonsistensi data. Tapi sekarang udah disinkronin. Sudah setahun belakangan ini. Nah, ini contohnya ya terkait redundansi data ya, atau penyimpanan data yang sama secara berulang.
Ini saya kasih contohnya, dia ada NIM A10, A10. Nah, jadi NIM itu kan tahu nama untuk mahasiswa, terus kode MK itu kode mata kuliah ya, mata kuliah. Nah di sini itu ada ulang ya MK01 itu dia mata kuliah 1 punya data semester yang sama. Nah, tapi kalau ditarik itu ada A11 dan A12, artinya nomor induk mahasiswanya itu pun berbeda, artinya nggak masalah. Gitu. Mau ditulis mirip berapa kali pun selama primary key-nya atau key yang nomor induk mahasiswanya ini tidak sama, tidak masalah. Berbeda nih, tidak sama kan 11 sama 12. Even yang ini aja A12 sama sampai 3 ini, tapi mata kuliahnya diambil pun tidak sama kan. Nah, kejadian seperti ini berarti ada relation antara antara data mahasiswa, nomor induk mahasiswa dengan kode mata kuliah. Ya, ini saya next aja. Bentar, saya next saja. Data yang disimpan banyak tabel yang berbeda. Ya, jadi kalau ini semua saya jelasin. Nah, kasih contoh tadi, jadi misalnya data mahasiswa, tabel mahasiswa, informasi tentang nama, umur, tanggal lahir, jenis kelamin. Nah, terus ada namanya kode data tabel mata kuliah ya. Misalnya ini kode mata kuliah, terus nomor mata kuliah sama SKS-nya berapa banyak. Bahkan di samping-sampingnya itu ada informasi dosennya siapa. Ya. Terus bahkan sampai detail lah jam berapa kapan itu ada. Ya. Nah, ketika dihubungkan dengan tabel nilai sebuah tabel, data yang ada di sini berdua ini punya keterkaitan di dalam sebuah tabel nilai. Ya, karena dia bagi lagi, misalnya NIM si A10 dengan nama Max ini di kode mata kuliah MK01 itu nilainya A, artinya dipakai di sini. Jadi ada relation keterkaitan antara tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah di dalam sebuah tabel nilai. Itu maksudnya. Ya, nanti harusnya di sini dia bahas lagi. Sebentar ya. Ini apa lagi sih chat? Baik, terima kasih. Sebentar ya. Nggak usah soal-soal, tadi saya udah kasih. Nanti aja. Nah, oke. Nah, tadi data yang tadi di atas itu otomatis dia punya ada tiga data ya. Jadi dua data yang digabung menjadi sebuah satu table. Nah, NIM ini itu ada istilah disebut di dalam database namanya primary key. Ya, primary key ada apa? Sebuah kode unik yang mendeskripsikan sebuah data. Ya, jadi 10 ini primary key disebut di dalam database yang mendeskripsikan si mahasiswa si Max. Ya. Begitu juga kode MK ini ya. Ini primary key di dalam tabel mata kuliah yang mendeskripsikan mata kuliahnya si Pancasila dan Bapak SKS. Ya. Nah, ketika digabung ke dalam sebuah tabel nilai ya. Nah, si NIM ini itu bakal menjadi sebuah foreign key terhadap tabel nilai ya. Jadi ketika dia dibikin sini dia jadi foreign key disebut. Even dia di sini di primary key. Ya, jadi dia foreign key disebut foreign key itu apa, menyatakan bahwa key tersebut dia pakai dan punya hubungan yang nanti yang dibuat hubungannya ke dalam sebuah tabel mata kuliah. Makanya disebut juga nih tadi ini primary key di sini. Ketika primary key di sebuah tabel digunakan lagi di dalam sebuah tabel lain, itu disebut foreign key. Ya, artinya ada relation. Ya, relation antara tabel nilai dengan
tabel mata kuliah maupun tabel nilai dengan tabel mahasiswa. Oke. Nah, keunggulan basis data yang pertama jelas akan lebih cepat. Kenapa? Ketika kita butuh data tersebut, kita tinggal pakai primary key yang tadi saya sebut. Dia tinggal bisa NIM, ini berapa? Masukkan sini. Nanti langsung muncul tuh informasi tentang si orang itu. Sampai nilai-nilainya. Ya. Nah, otomatis sangat lebih mudah dan sangat efisien jadinya. Ya. Kenapa dibilang efisien ruang penyimpanan? Betul, karena mostly semua itu dalam bentuk teks. Ya, bayangin kalau misalnya manual itu paper, berapa banyak tuh paper tuh ngumpuk dan nggak carinya setengah mati. Ya. Nah, itu kalau dia ibaratnya tradisional. Nah, ada redundancy data. Nah, redundancy data itu bisa di backup. Ya, kalau misalnya manual atau tradisional, backupnya paling fotokopi. Tapi kemungkinan hilang besar. Nah, konsistensi data. Nah, penggunaan primary key itu adalah dan foreign key itu untuk memastikan adanya konsistensi data. Contohnya, kalau kita ngomong konsistensi data, saya balik lagi ke sini ya. Nah, ketika saya ngomongin A10, ya, A10 di sini itu menggunakan informasi data yang ada di dalam tabel mahasiswa. Artinya ketika saya bikin A10 dan ada relationnya saya buat di dalam database saya, otomatis ini si Max ini otomatis muncul nanti ketika saya ketik A10, langsung muncul nih Max. Saya kode mata kuliah, saya masukkan saya muncul MK1, oh si Pancasila, SKC berapa 2. Nah, ini nilainya ini, dari mana nilainya ini adalah di dalam tabel nilai. Jadi tidak ada di dalam ini, hanya sebuah inputan di sini. Jadi ini kita harus buat otomatis. Kita yang buat sendiri manual. Tapi kalau kayak nama MK, SKS itu nggak usah dibuat lagi, otomatis nanti ada by system. Jadi artinya konsistensi data itu udah pasti karena sudah ada dan otomatis langsung muncul, bukan kita ketik manual. Nah itu pas konsistensi data. Bayangkan kalau dia tradisional itu ya kita harus tulis manual. Bayangin bisa aja gue lupa nama panjangnya siapa, nama mahasiswanya. Nah itu kalau tradisional ya. Oke, saya lanjut lagi sebentar. Nah, integrasi data sama. Integrasi data itu membawa data yang kita input itu udah valid. Ya, nggak mungkin beda-beda. Nah, pemakaian data bersama. Nah, data yang tadi contohnya bisa dipakai bersama berulang-ulang di dalam sebuah table. Ya, menjalankan pembukuan. Otomatis pembukuannya pun lebih rapi dibandingkan tradisional ya, atau masih manual. Nah, terus ini sama juga mempermudah pengembangan aplikasi. Ya, sangat mudah ketika datanya sudah rapi, otomatis aplikasi lebih mudah berkembang. Kenapa? Karena datanya udah jelas, menjadi sebuah informasi. Jadi kita tinggal pakai aja tuh datanya. Nah, gitu. Misalnya, saya kasih tiba-tiba aku pengen tahu nih, yang paling muda mahasiswa gue umur berapa sih? Ya, datanya ada dong di data tabel mahasiswa. Ya kan? Nah, terus gue tahu gue persulit lagi nih. Selain yang paling muda, tapi gue pengen tahu selain dia paling muda, siapa yang paling pintar. Nah, itu berarti datanya ada di tabel mahasiswa dan ada di tabel nilai. Nah, otomatis gue tinggal buat satu query atau searching untuk memunculkan output yang gue harapkan tadi. Siapa nama yang mahasiswa atau mahasiswa yang paling muda yang punya nilai yang paling bagus. Gue urutkan. Gunanya nanti gue guna apa? Buat nanti gue bikin saat wisuda. Akhir gue panggil namanya, gue tempatkan di paling depan. Gue kasih orang tua duduk di paling depan. Jadi ketika inilah wisuda mahasiswi kita yang lulusan terbaik yang paling muda dalam jangka waktu
nggak sampai 4 tahun. Nah, itu bisa gue lakukan atau gue implementasikan di dalam aplikasi gue. Itu contohnya gitu. Menyediakan antarmuka banyak pengguna. Betul. Jadi dengan adanya data yang sudah rapi di dalam sebuah table, otomatis kita mau pengguna pun mau lewat dari HP mau di apapun lebih mudah gitu mengakses data tersebut ya. Dan mengakses data itu nggak mesti harus modifikasi dong, hanya read doang bisa gitu ya. Nah betul, backup dan recovery itu udah pasti ada. Nah, risiko pendekatan basis data. Oke nih saya nggak usah, udah. Nah, saya lanjut lagi terkait dengan nah, saya rasa kalian udah pernah saya instalasi di awal ya. Nah, jadi SMPP itu apa? Itu sebuah aplikasi ya yang di dalamnya ada aplikasi package yang ada web server, ada database, ada MariaDB atau MySQL, terus ada juga file transfer client, ada juga library. Nah, itu SMPP. Nah, cara instalasinya begini kalau memang kalian belum install, ya ini tinggal next saja download dulu, download, ya download di Google atau di mana. Ketik aja SMPP download for Windows, misalnya kalau Windows, kalau Mac, SMPP download for Mac. Harusnya saya udah install. Bukan SMPP. Install ini. Oh, bentar ya. SMPP server. SMPP. Harusnya saya saya udah pernah download kok ini. Udah pernah saya install juga. Hanya saya kurang tahu namanya service-nya apa kalau di ini apa namanya di Windows, bukan di Windows, di Bitnami ini nama ininya yang buat si SMPP-nya. Kalau di Macintosh service-nya apa? Oke, anyway udah saya cari tahu. Nah, ini cara step by step-nya nih. Ya, nah. Oke, udah selesai. Nah, ini tadi yang saya bilang dia ada Apache untuk file server, dia ada MySQL, ada FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Nah, Apache itu untuk web server, MySQL untuk database-nya, FileZilla untuk transfer. Nah, Mercury dan Tomcat. Nah, Tomcat ini sebenarnya nggak ada lagi, ya. Mercury ini nggak ada lagi, digantinya Perl. Ya, sebentar, saya namanya apa ya? Ini tuh udah ada tuh foldernya. Kan berarti udah saya install, hanya saya kurang tahu di sini nama ininya apa. Udah saya install kok ini. Start ini. Udah saya install sebentar. System performance program. Sebentar ya. Oke, saya ada maksud kasih tunjuk sih. Tapi jalan nggak ya? Sebentar ya, saya coba cek. Wah, nggak jalan. Web servernya berarti. Sebentar. Oh, saya belum install, nggak mungkin. Content panel as a root.
Harusnya nih ada nih muncul nih, sebentar ya. SMPP. Wait. Oke, tolong saya install lagi deh. Bentar kok. Nah ini sama, tinggal download aja. Bentar ya, saya cek dulu ya. Oh, saya udah pernah download. Sebentar. Enggak, ini yang dulu. Oke. Besok deh saya tunjukkan deh pertemuan minggu depan ya. Saya tunjukkan cara menggunakannya ya. Saya download dulu ini, lama ini pasti downloadnya nih. Oke. Oh ini udah download. 4 menitan SMPP OS. Harusnya saya. Ada lagi nih ya. Besok minggu depan saya tunjukkan cara pakainya gimana. Nanti koneksi ke database juga seperti apa ya. Saya akan tunjukkan minggu depan. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Ada yang mau ditanyakan terkait tadi? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Pak, maaf tadi Ya. absen saya kelewat kayaknya. Siapa namanya? Sandy. Oke. Ada lagi? Saya cukup. Saya Pak, Dava. Ada lagi? Ahmad Nathan Firdaus, Pak. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada ya sudah, saya tutup saja pertemuan ini. Saya tunggu ya sampai jam 6 sore tugasnya. Seperti biasa ketua kelas Ahmad minta tolong. Oke, Pak. Oke, kalau tidak ada saya tutup. Selamat menjalankan aktivitas hari ini. Selamat siang. Siang, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih.